Berarti emosi seperti itu wajar dong? Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah emosi, hal itu wajar banget dokter Roy. Kan gini, kalau misalnya kita panik, cemas dengan hal yang baru dan tidak pasti, ini kan masalah gini, COVID ini baru. Virus ini belum ditemuin juga nih Ya antivirusnya. vaksinnya belum ada. Vaksinnya belum ada. Mm-mm. Jadi pas mau nggak mau kan orang masih kayak merasa takut-takutan, merasa cemas gitu. Sebenarnya itu hal yang wajar. Tapi kita tuh manusia punya akal, punya pikiran, kita bisa mengkontrol itu semua. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Roy Michael Surantabangun di Podcast Media Kesehatan Kita. Kalau dulu kita ingat ya, kalau anak-anak zaman saya nih, kalau ditanya pahlawan zaman perang tuh seperti apa, saya pasti bilangnya dia bawa tombak. Terus dia ngelawan orang yang pakai senjata, senapan, ditembak-tembakin, mati duluan dia tuh. Jadi dia sebagai pahlawan. Nah kalau sekarang, anak-anak sekarang ditanya pahlawan tuh seperti apa, pasti dia akan gambarin seperti ini. Pahlawan itu bawa selimut sama bantal guling. Atau biasa disebut kaum rebahan. Nah karena dengan rebahan mereka bisa menyelamatkan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Nah kita akan membahas nih tentang new normal. Kalau sobat sehat semua pasti banyak dengar tuh new normal di mana-mana lagi bahas new normal. Nah ini istilah global yang dipakai semua orang nih new normal. Tapi kalau pemerintah baru saja kemarin diganti kita memakai istilah adaptasi kebiasaan baru. Kalau di Jakarta dikenalnya dengan PSBB transisi. Tapi istilahnya sama sih, mau new normal, mau adaptasi kebiasaan baru ataupun PSBB transisi, intinya adalah menyesuaikan lagi nih. Dari tadinya kita hidup normal, lalu kita dipaksa oleh keadaan untuk kita di rumah saja, sambil bekerja, sambil belajar di rumah, lalu mau kembali normal lagi tapi dengan kondisi pandemi yang masih ada. Makanya disebut new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Pertanyaannya, sudahkah Sobat Sehat siap? Dan untuk membahas itu kita sudah hadirkan narasumber kita, walaupun narasumber ini masih baru nih di Puskesmas, tapi dia sudah punya pengalaman yang segudang, pengalaman yang banyak, tentu di bidang masalah kesehatan mental, juga masalah konsultasi nih, konseling, seorang psikolog. Buat sobat sehat semua yang mau konsultasi, konseling nih masalah kesehatan mental atau mau curhat, biar nggak salah tempat curhat nih. Sobat sehat bisa datang ke Puskesmas Setiabudi karena kita sudah punya psikolog. Saya perkenalkan psikolog kita yang cantik, namanya Sabrina Maida, MPSI Psikolog. Loh, Halo. Mi, narasumbernya mana sih? Mana narasumbernya? Kok nggak ada? Ini ya. Ternyata benar pepatah bilang kalau cinta itu buta. Yeah. Halo Sabrina, gimana kabarnya? Baik dokter Sekarang Roy. lagi sibuk apa nih? Oke, dailynya sekarang aku praktek di Puskesmas Kecamatan Hmm? Setiabudi. Dan kesibukan lainnya mungkin aku buat konten Oh sih. buat Iya. konten. Tadi kan praktik di puskesmas sudah banyak tuh pasiennya. Sudah cukup Sudah banyak. cukup Tapi banyak. ayo baik Sobat datang-datang. sehat ya, kita udah punya psikolog loh. Jadi kalau mau curhat, mau konsultasi, konseling silahkan datang ya. Betul sekali. Oke, Sabrina nih kita mau bicara tentang new normal atau pemerintah Oke. bilangnya adaptasi kebiasaan baru. Orang Iya. yang tadinya dari kerja biasa tiba-tiba suruh kerja di rumah. Begitu Mm-mm. juga dengan anak sekolah nih. Tadinya Mm-mm. sekolah ke sekolahan, sekarang sekolah dari rumah. Banyak Oke. banyak yang terdampak. Nah, Mm. sobat sehat kita juga rata-rata nih kelasnya pekerja. Banyak orang yang Oke. kerja nih daerah Mm-mm. sekitar Kuningan, Rasuna Said, semua kantoran, pekerjaan. Ya. Nah, menghadapi PSBB transisi ini nih, bagaimana Mm-mm. sih dari dia biasa di rumah terus tiba-tiba masuk lagi, tapi kan keadaannya nggak normal-normal banget, makanya Mm-mm. dikatakan new normal. Oke. Gitu gimana nih? Nah, kalau misalnya kondisi ini kan kondisi baru ya. Tadi ya Betul. seperti Dokter Roy bilang ini namanya adaptasi yang baru gitu kan. Nah, Nah, berarti kan biasanya nih kita ada perasaan tuh campur aduk, mixed feeling kalau dalam psikologi mix feeling, mixed feeling. Jadi gado-gado dong. iya, perasaan campur aduk, entah kayak perasaannya kayak cemas, Oh, bingung kayak gitu. Tapi itu nggak tahu nih, ini lebih tepatnya kemana. Jadi tuh kayak campur aduk perasaannya. iya, Gimana cara bekerja di era sekarang nih adaptasi yang baru? Itu kan juga ada yang namanya kayak
perasaan kayak deg-degannya nih. Yang tadinya di Iya. rumah nih, yang tadi dokter Roy bilang, kalau pekerja tadi sempat di rumah, untuk kerja dari rumah harus masuk kantor lagi. Tapi Hmm. COVID-nya belum beres nih. Nah iya, Nah, berarti kan ada perasaan was-was. bisa jadi dia takut teman Betul. kantornya ada yang COVID nggak? Ya, apakah ada ODP, PDP kan bisa masih belum tahu kan? Atau bahkan yang tanpa gejala, Nah, yang sehat-sehat aja kelihatannya kan? betul. Nah, itu kan berarti kan harus ada adaptasi juga tuh dokter, kayak gitu. Betul. Nah, eh, berarti emosi seperti itu wajar dong? Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah emosi, hal itu wajar banget dokter. Kan gini, kalau misalnya kita panik, cemas dengan hal yang baru dan tidak pasti, ini kan masalah gini, COVID ini baru. Virus ini belum ditemuin juga nih Ya, antivirusnya. vaksinnya belum ada. Vaksinnya belum ada. Mm-mm. Jadi pas mau nggak mau kan orang masih kayak merasa takutan, merasa cemas gitu. Sebenarnya itu hal yang wajar. Tapi kita tuh manusia, punya akal, punya pikiran, kita bisa mengkontrol itu semua. Bisa dikontrol. Bisa. Ya, Brina, tadi kan emosi itu wajar. Ya. Nah, kalau emosi terlalu berlebih kan dia bisa saja mengganggu kinerjanya Oh, tuh. betul sekali Di dokter pekerjaan Roy. dia jadi berantakan atau nggak stabil atau dia ketakutan gitu. Nah, itu bagaimana sih cara mengatasi seperti itu secara psikologinya? Secara psikologisnya kita tuh harus bisa tahu dulu nih, kan semua emosi kan pasti banyak yang datang ya. Betul. Kita harus bisa milah-milih dulu nih. Ini tuh emosinya apa sih? Emang apakah cuman kayak, oh ini kayaknya cuman ketakutan saya doang, atau emang kayak, wah jangan-jangan ini emang gue akan kenapa-napa nih. Itu kan juga masih cemas tuh. Iya. Nah kan kita kan tadi aku bilang, kita kan dianugerahi akal dan pikiran, kan Betul. kita bisa mengontrol emosi itu. Mengontrol emosi ya. Iya, gimana kayak kita duduk dulu dan tenang sejenak. Kita duduk tenang kayak, apakah ini akan benar-benar terjadi sama saya atau tidak? Kayak misalnya sudah ada protokol kesehatan, dijalanin nggak protokol kesehatannya? Nah, Kalau misalnya kayak, oh di kantor nggak pakai masker, terus ada temen yang batuk, wajar dong kalau dia ngerasa cemas, wah jangan-jangan ini lagi. Tapi kan batuk juga beda-beda nih, ada yang emang batuk karena virus atau karena emang cuma keselak. Nah kan juga harus iya. tahu. Berarti tadi memang jangan terlalu banyak berpikir dulu ya. Iya. Coba tenang dulu, dipikirkan baik-baik lagi, mengambil informasi yang baik karena biasanya di kantor kan ada grup WhatsApp. Di situ Yes. ngomongnya udah macem-macem tuh. Betul. Mungkin ada OB batu, tuh OB-nya COVID begitu aja Iya. jadi hoax. Terus Jadi belum di sebenarnya, media-media juga di TV banyak berita-berita yang cukup membuat kita jadi down gitu seperti itu. Yes. Bagaimana tuh Brina? Ya tadi balik lagi kalau ngeliat media, ngeliat berita, itu kan pinter-pinternya kita aja nih dokter. Kayak Ya. kita harus tahu nih berita mana yang benar-benar dan yang hoax yang tadi dokter bilang. Iya. Kita harus cek dulu kebenarannya. Jangan kayak misalkan ada grup WhatsApp langsung di-share nggak dibaca. Kan itu kan kayak agak bijak juga tuh hal yang seperti itu. Kadang kan temen tuh ini ada berita nih, atau kadang kita baru buka HP notifnya nongol tuh. Oh beritanya udah mencekam gitu kan. Kalau menurut aku nih, kalau misalnya nih, kalau udah sampai mencekam banget, sampai kayak panikan kan ada ya, tipikal orang kan beda-beda. Ada yang saking stresnya, sampai kayak ada berita masuk udah keringet dingin, udah takut cemas. Itu boleh loh kayak di mute aja. Dulu kan kita tuh di kantor ada WFH tuh. Sabrina ngerasain WFH gak sih? Sempat ngerasain dokter. Sempat ngerasain juga ya, iya, kerja dari rumah begitu. Betul. Ditanyain kerjaan juga dari rumah, kan ngerasain ya. Betul. Nah, berarti kerja di kantor juga udah ngerasain, di rumah juga ngerasain pas masa pandemi. Betul. Ini ada dinamika perbedaannya nggak sih secara stresornya antara orang yang kerja dari rumah atau sudah kerja di kantor? Kan karena nggak semua orang sudah kerja di kantor kan sekarang, masih ada nih yang kerja di rumah. Bukan berarti yang kerja di rumah nggak ada bebannya dong. Ini gimana nih menurut Sabrina? Kalau menurut aku sebenarnya gini, WFH dan WFO itu punya bebannya tersendiri masing-masing. Punya beban yang sama jadinya? Sama. Dan kalau dibilang tingkat stresornya pasti ada dokter, nggak mungkin nggak ada. Kayak gimana gitu. tuh, kayak gimana? Jadi gini, kalau misalnya yang WFH, satu jam kerjanya jadi nggak pasti dok. Kan karena udah di rumah. Iya ya, kapan aja bisa. Oh, jadi kayak tiba-tiba bos nyuruh kayak kerjain dong ini mau nggak mau harus dikerjain. Harus selesai, kan? Padahal udah jam 5 misalnya, gitu. atau jam 7 Atau malam. Nah, jam tidur pun jadinya mundur juga, jam tidur juga jadi nggak pasti. Work life balance udah nggak ada tuh balance-nya. Oh, yang biasa di rumah bisa santai nonton drama Korea. Iya. Udah sulit dong berarti ya? Udah ya nggak bisa kayak dulu lagi lah. Belum lagi mudah terdistraksi nih dokter. Kayak misalnya kalau misalkan kita di rumah, aduh pengen Netflix kan yang tadi gitu. Iya. Aduh pengen liat Instagram dulu deh gitu. Atau kayak
aduh anak nih belum diberesin, Iya. masak dulu, terus kayak ngurus anak dulu, Mm. kerjaannya nanti, jadi kerjanya pas malam atau gimana kan itu jadi nggak beres Malah tuh, berantakan ya. malah Fisik berantakan. juga terkuras dong kayak gitu ya di rumah ya. Betul, kayak ngerasanya tuh capek, lelah tapi nggak kemana-mana di rumah. Oh, ya biasanya kan kalau kita Sabtu Minggu di rumah kan kayaknya relax gitu santai ya. Yes, Tapi kayak ini kok gitu. jadi beban gitu ya? Betul, sebenarnya bukan beban sih, tapi kayak lebih lelah aja gitu. Kalau beban kan kayaknya kesannya banyak banget yang Mm-mm, ditanggung gitu mm-mm. kan. Terus yang paling penting adalah kalau dulu kita misalnya, kalau misalnya orang-orang yang bekerja di office Mm. ini, dia tahu mau pulang, gue pulang ke rumah. Tapi kalau misalkan udah di rumah, pulangnya kemana dokter? Kan udah di rumah. Walaupun di kantor kan biasa kita udah ada siklusnya tuh, pagi ngapain dulu misal sarapan, terus siap-siapin Yes, pekerjaan, lalu kerja, iya, nanti ada istirahatnya. iya, Tetapi kan itu semua juga tetap masih ada stresor yang berbeda dong, ada. Itu lebih ke beban pekerjaan beban berarti. pekerjaan. Maksud Iya. saya ditambah dengan kita di situasi yang masih oh nih bisa tertular atau apa. Mm-mm, mm-mm, Kita biasanya contoh lah makan siang kita bisa mm-mm. keluar bisa kemana-mana nih. Iya. Kalau di Kuningan banyak mall kita bisa nyobain Mm-mm, banyak mm-mm, menu-menu baru. Tapi mm-mm, sekarang juga males keluar gitu mm-mm. gimana tuh? Berarti ini kalau kita ngomongin WFO ya. Iya Nah, kalau WFO. kita ngomongin WFO, balik lagi berarti stresornya adalah bukan di kerjaannya, tapi gimana kita bertemu dengan orang itu. Sama temen aja Nah, bisa jadi was-was. betul. Kayak misalkan nih, kayak tadi misalnya gini, Ada eh kabar tuh dia habis ada batuk. kabar habis batuk. Jangan-jangan, jangan-jangan. Kan biasa Mm-mm. nih kita suka berasumsi, jangan-jangan gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya kan tadi kalau misalkan kita lihat udah di misalkan di media sosial atau di berita-berita ada yang namanya protokol kesehatan. Nah, itu harus Protokol kesehatan pasti. itu harus diikuti. Jaga jarak 1,5 meter, Mhm. pakai masker, selalu cuci tangan atau bawa hand sanitizer, dijalanin enggak? Nah, Kayak sobat sehat gitu. jangan lupa ya protokol kesehatan selalu dijalankan walaupun sobat sehat ada di kantor, di rumah, dimanapun ya. Dimanapun. Nah, tapi yang paling penting nih kalau kita ngomongin psikologis, Ya, diri sendiri udah dijalanin belum? Kalau misalkan champion-champion kan hanya sifatnya mengingatkan. betul. Nah, tapi kalau diri sendiri sadar enggak? Nah, itu gimana tuh, Brina, cara menyadarkan diri sendiri gitu? Ya dari kita sendiri nih. Kalau misalkan kan sehatnya nggak buat kita aja, tapi buat orang lain sekitar. Misalnya kalau di Ya, kantor males pakai masker, loh kalau misalnya ternyata dia nggak sadar, belum pernah ikut tes, belum pernah misalnya di rapid, rapid swab, swab ya, kan kita nggak pernah tahu potensi yang terjadi. Jadi harus betul. sadar diri dong kalau misalkan kayak pakai masker, minimal masker deh. Kenapa? Kan itu hal yang paling simpel. Hmm, Apakah memakai maskernya dengan tepat, memakai masker dengan ya, tepat dari hidung sampai mulut. betul. Jadi Terus sobat sehat perlu diketahui bahwa kesadaran diri itu penting ya, penting karena ini bukan cuma banget. masalah kesehatan dia saja, ini Mm-mm, masalah kesehatan sosial juga di wilayah mm-mm, kantor dia, teman-temannya, betul. Atau seperti orang itu. terdekat. Nah, Nah, belum lagi ini dokter. Kalau misalkan ada orang yang nggak pakai masker, kita mm. nggak apa-apa loh untuk ngingetin, kan untuk bersama. Nah itu yang masih agak-agak sensitif tuh. Kadang yang Iya. kita mikir nih, ini dia diingetin mau terima apa enggak ya, jangan marah, Mm-mm, itu kayak gimana mm-mm. tuh? Ya kan sekarang kan harus nih. Iya Pak Gubernur udah ngingetin loh buat sobat sehat Iya. semua bahwa kalau ada yang nggak pakai masker, diingatkan. Iya, karena ini udah bukan nggak enakan lagi, tapi suatu keharusan. Nah mengatasi mental untuk dia nggak berani ngomong gitu, Mm-mm. nggak berani ngingetin, Jadi kayak takut ya, kayak walaupun takut tahu salah salah itu gitu ya. ya. Heeh. Heeh, Ya cara ngatasinnya adalah gini, kita tahu ini adalah hal yang benar, bukan hal yang salah. iya. Jadi kita harus ingat itu, sesuatu hal yang benar tidak perlu ditakuti. Oh berarti meyakinkan diri dulu bahwa ini benar yang kita lakukan gitu. Betul, Jadi adalah suatu hal yang benar ketika kita mengingatkan. Justru betul. ketika kita tidak mengingatkan, Kita hal yang yang lalai salah. juga dong berarti. Nah, betul. Jadi sobat sehat jangan takut ya. Hmm, Ingetin aja kalau ada yang nggak pakai masker
ada yang sembarangan gitu ya, Iya, boleh diingetin. betul. Sabrina, kita mau diskusi nih. Kan Oke, kalau kita bicara tentang boleh. pandemi, Mm-mm. ini kan ada dampak psikologis tersendiri terhadap penggiat usaha Oke, maupun karyawan. ya. Karena LIPI sendiri bilang bahwa 50% Hmm, eh, karyawan itu pendapatannya jadi hilang. oke, iya. Terus ada juga 28% itu penurunan pendapatan sampai 30%. Ngomongin Mm-mm, mm-mm, pendapatan, mm-mm, ngomongin duit, ini mm. kan hal yang sangat esensial ya dalam hidup Oke, seseorang ya. Pasti kan iya. jadi beban juga nih, ada dampak psikologisnya. Kan gini, kalau kita ngomongin psikologis orang, penerimaan orang tuh berbeda-beda nih Pastinya dokter beda dong. ya. Baik cara penyelesaian masalah, baik cara apa ya, penerimaan emosi itu kan Mhm, beda-beda. Apalagi yang namanya pendapatan atau pastinya. iya, isi dompet orang pasti beda-beda. Mhm, Pendapatan, pengeluaran juga beda-beda. Artinya kita pun harus beradaptasi. Cuma kalau dokter Roy tanya sama aku nih gimana ngeresponnya ya, mhm, kita harus tetap kreatif kayak gitu. Makanya tadi kalau dokter Roy bilang, oh ada yang jualan kerupuk, ada yang iya. jualan lele, ya Heeh, itu berarti kan untuk beradaptasi di era yang baru ini kayak iya. gitu. Oh jadi itu salah satu mekanisme adaptasi mereka tuh ya, jadi Betul, berdagang. Nah kayak soalnya gitu. memang bicara soal masalah kelola keuangan nih, secara Heeh, psikologis tadi kan heeh, keuangan menurun. mm-mm, Saya punya temen nih, ini secara normal saja. mm-mm, Dulu misalkan saya contoh, dia dulu gaji 5 juta. mm-mm. Utang dia 1 juta. Oke, Dia gajinya naik jadi 10 juta. Utang dia malah jadi 3 juta. Makin besar lagi oke, utangnya. oke. Padahal pendapatannya meningkat. Nah sekarang kebalik. Mm-mm. Pendapatannya turun. Kira-kira gimana menyesuaikan? Kalau turun kan susah. Kalau gitu berarti kan gini ya, kalau tadinya nih kalau misalkan naik, berarti kan sudah ada plan-plannya ya, sudah Pengen ada ini, pengen pengen itu. ini, Banyak pengen sekali. itu. Kayak Doraemon dong kayak gitu. Nobita ya salah. Nobita yang pengen Iya, banyak iya. ya Ha. kan Doraemon yang ngasih. Tapi kalau sekarang kan kita nggak punya Doraemon, Nah kita nggak jadi. punya kantong ajaib. Jadi kita yang membuat kantong itu sendiri. Artinya apa? Setiap manusia tadi bisa beradaptasi dan punya survivalnya sendiri dong. Oh punya survival ya. Kayak misalkan berjualan kan kreatif itu. Itu kan berarti kan dia udah mengeluarkan apa ya survival life-nya. Daripada Hmm. gue nggak bisa memenuhi kebutuhan gue, mendingan gue berjualan deh. Ada tambahan nih. Oh berarti itu natural ya, ada kemampuan Naturally, untuk bertahan hidup, ada yes. kemampuan untuk bertahan seperti contohnya misalkan walaupun dia sudah sering disakiti, Mm-mm, dihianati, dia mm-mm. memilih untuk tetap bertahan. Itu beda lagi Oh dokter berbeda Roy. ya. Kita ngomong itu nanti bahasanya jadi luas. Kita ngebahas tentang Oh relationship nih, iya, bukan ngebahas tentang kembali lagi ke finansial. pendapatan. Oke, balik lagi ke pendapatan. Apa yang pengen dokter Roy tanyakan Ya lagi? survivalnya tadi itu Mm-mm. akan muncul sendiri atau berbeda-beda tiap orang. Tiap orang kan berbeda-beda. Hmm? Tergantung pergerakan darinya. Jadi kayak ada motivasi tersendiri nggak nih orang tersebut? Terus dia punya beban tersendiri nggak? Atau kayak bebannya maksudnya beban psikologis ya? Kayak Ya. apakah dia kayak kalau misalkan dia single artinya kan dia masih ikut sama orang tua. Tapi gimana kalau misalkan dia udah punya keluarga? Kayak yang tadi dokter Roy bilang, Mas Edi nih punya anak 3. Hmm. Berarti kan anaknya harus dibutuhin nih buat makan, buat Ya. susu, buat sekolah, Kebutuhan pokok ya. kebutuhan pokok kayak gitu. Berarti kan harus seperti apa nih ke depannya kayak gitu. Apalagi tadi yang kalau Hmm. dari artikel sebelumnya pendapatan katanya dipotong, turun, Ya. ya kan? Nah itu kan kayak pinter-pinternya kita nih untuk mencari ide-ide yang baru, yang Hmm. kreatif. Terus kayak realistis sama tidak egois. Oh harus realistis dan tidak egois ya. Karena kan kalau Iya. di rumah namanya iseng nih kita. Lihat Mm-mm. HP. Kan ada yang nongol tuh. Ya kan. Ada aplikasi tetot gitu kan. Ah, beli Nenet nenet gitu kan misalkan. Nah ah, itu. Wah mau belanja nih. mm-mm. Murah lagi diskon. Lagi Iya. diskon. Semua diskon. Pas Heeh. tagihan udah melebihi dari gajinya. Ya kan seperti itu Oke. godaannya. Gimana tuh? Berarti balik lagi dong kayak komitmen tentang keuangannya seperti apa? Kayak Mm-mm. apakah punya dana-dana darurat? Karena kalau sekarang kalau kita ngomongin kayak masa pandemi, Ya. pendapatan kita harus mikir lagi nih, kita punya dana darurat atau enggak? Kayak gitu. Tadi realistis. Kalau misalnya ada barang kayak ih murah nih, yang Iya. sekarang kan Semuanya murah pokoknya. ya kalau sekarang aku pengen bilangnya apa ya? Orang-orang kalau di jalanan bilangnya, "Wih, sepedanya bagus banget." Oh Tertarik sepeda yang mau puluhan juta beli. itu ya. Iya. Itu Brina punya tuh. oh tentu tidak bisa. Tidak bisa naik sepeda. Oh nggak bisa. Gak bisa. Oh ya tapi bisa menaiki hati yang lain kan. Oke. Ya terus. Nah, kalau ngomongin realistis, realistis nggak sih di masa sekarang kayak, wah gajinya dipotong tapi Ya. harus beli sepeda baru nih. Demi, berarti istilahnya demi keren doang atau kayak
Tapi kan ini butuh, nggak bisa olahraga kayak gitu. Oh. Berarti kan itu kan mencari excuse. Realistis nggak sih kayak gitu? Berarti dia harus lebih bijaksana lagi ya, lebih Betul, ditimbang-timbang lagi nih pemasukan betul, pengeluaran dan kemampuan. betul. Dan yang tadi Ya, aku bilang nggak egois, tidak egois dalam artian kalau misalkan jadi dibeli, kalau masih single oke lah. Tapi kalau yang punya keluarga, gimana ya. anak dan istri kayak gitu? Ada prioritas Prioritas namanya. tertentu. Oke, jadi sobat sehat bijaksana nih. Kalau pendapatan secara keseluruhan lagi menurun, Mm-mm, ya jangan banyak belanja-belanja dulu ya, tapi betul, utamakan yang prioritas buat kebutuhan pokok dulu. betul. Sisanya nanti ditahan-tahan dulu lah Iya, ya. Brinda, kalau tadi kan kita ngomong soal pendapatan yang oke. menurun, tapi di artikel lain juga ternyata dibahas nih. Selain Mm-mm, pendapatan, ternyata banyak juga masa pandemi ini orang-orang yang kena PHK oke, atau istilahnya juga ada yang dirumahkan nih. oke. Nggak di PHK sih, tapi dirumahkan. Mm-mm, Kan mm-mm, ini juga terkait erat dengan pendapatan juga ya. Nah ini oke. secara psikisnya gimana nih? Oke, ini bener banget nih Dokter Roy. Kan kalau kita ngomongin masa PHK, Ya, dirumahkan, berarti kan ada penyusutan atau pemangkasan jumlah karyawan. ya karena pemasukan Ya, perusahaan juga menurun kan. heeh. Nah, menurut jurnal yang aku baca juga emang banyak nih, nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi di mana-mana pun mengalami hal yang serupa. Sifatnya global Sifatnya ya. global kayak gitu. Banyak company-company yang merampingkan jumlah karyawannya kayak gitu. Terus Hmm, kalau misalkan ditanya nih, bagaimana tadi kondisi psikologisnya? ya, Semua orang yang mendapatkan berita negatif pasti pertama entah shock, ya. kecewa, sedih, Ya kalau ada berita diputusin pacar aja udah sedih udah ya. sedih kayak Melo gitu. gitu ya. Heeh. Selalu ada Oke. penerimaan atau penolakan kayak Atau gitu. jangan nggak usah diputusin pacar, denger mantan nikah aja kayak sedih gitu kan. Galau gitu Galau. ya. Iya kan? Heeh. Jangan gitu ya Mi. Nah, gimana ya namanya pekerjaan? Kalau pekerjaan udah kayak sebagian dari hidup kita gitu Kadang kan? jadi kebanggaan juga ya. Betul, Nah itu kayak gitu. gimana tuh? Pasti kan sedih banget tuh. Mm-mm. Sedih boleh, Sedih boleh, sedih nggak boleh, dilarang. nggak dilarang karena kan nggak ada emosi yang dilarang kayak gitu. Ya, yang nggak boleh, Yang nggak boleh adalah sedih berkelanjutan. sedih Iya, berkelanjutan. jadi kalaupun memang kayak gini, kita juga harus sadari dokter. Kan tadi aku bilang, kalau ini terjadi secara global, Hmm, tidak terjadi di Indonesia aja, dan tidak terjadi ke dirimu saja. If one day sudah ada vaksinnya, kita udah siap lagi nih untuk bekerja. Jadi betul. tidak diem aja kayak stagnan kayak Ya. gitu. Kalau tadi kan masalah dia sedih, dia down, terus dia kan pasti kan kembali ke keluarga lagi. Mm-mm. Nah di keluarga juga kan ada keluarga yang support, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Ada juga kan yang keluarga nggak support tuh, gak usah pulang sekalian. Kalau nggak bawa duit, nggak usah abang, nggak usah pulang kayak gitu iya. kan. Nah itu gimana tuh? Berarti kan gini dokter Roy, kan balik lagi ke individunya dulu nih. Hmm, Individunya sudah bisa menerima belum? Sudah bisa acceptance belum? ya, Yang tadi ya dokter Roy bilang, kalau misalkan belum acceptance, marah dulu, hmm, kesel dulu. hmm, Gimana orang yang belum stabil emosinya bisa memberikan pengertian ke orang lain, entah ke ya, orang tuanya atau ke istrinya atau pasangannya. betul. Kan berarti kan harus dari kita dulu nih. Hmm, Kalau sudah nih, kalau diri kita udah kayak, oh ya emang ini terjadi kok, nggak cuma gue doang, udah bisa acceptance gitu. Walaupun berat ya kalau hmm, ngomongin masalah pekerjaan, tapi kan kalau sudah acceptance kita bisa ngomong dengan baik-baik nih, kayak misalnya aku dirumahkan atau aku Karena pemutusan kerja, pemutusan kerja gitu. Gimana nih baiknya? Yang namanya hubungan oh, itu kan selalu dua arah dan berdiskusi. Selalu ada betul. komunikasi dulu nih, kayak Ya, gitu. berarti bangun komunikasi yang baik, Iya. juga butuh dukungan ya. Betul. Jadi misalnya gini, kalau misalkan seorang anak ternyata diputuskan pekerja kayak bisa bisa bilang kayak ibu aku diputuskan kerja nih sama Apa langsung company begitu kan gitu. drama tuh langsung. Yo, gimana nih? Gimana nih? Iya, Belum lagi harus bayar listrik, mm-mm. harus bayar Bayar ini, kontrakan. berkontrakan. Tapi kan kalau misalkan sudah berdiskusi bisa nih dapat masukan kayak oh baiknya gini aja. Yaudah yuk kita berjualan mungkin atau Oh, jadi mencari solusi mencari bersama solusi justru ya. bersama kayak Saling gitu. membangun justru ya. Bagus Iya. itu buat bisa semakin bangkit juga gitu, nggak Mm-mm. terpuruk. Nah, kita bicara soal penerimaan, tentang Mm-mm. sedih penerimaan tadi kan, Mm-mm. dukungan. Mm-mm. Ini pasti ada bedanya nggak sih antara kalau laki-laki nih yang lagi Mm. down sama perempuan yang lagi down? Oke. Karena kan aku pernah baca tuh buku katanya laki-laki dari Mars, Yes. perempuan dari Venus, berarti kan berbeda nih karakternya. Beda planet ya. Beda planet tuh. Iya. Gimana? Penerimaannya pasti ada dong bedanya. Secara gender aja kan udah beda Hmm, kayak gitu. bedanya seperti apa tuh, Brina? Bedanya gini, kalau ini tentang penerimaan secara umum atau gimana nih? Secara gender, yang laki-laki seperti apa Mm-mm. kira-kira, kalau perempuan seperti apa? Oke, kalau itu taraknya jauh banget nih, kayak dari
keluarga, Hmm? didiknya juga beda, sosial budaya juga beda. Jadi itu kan Oh, ngaruhnya kemana-mana ya dokter ya. betul. Nah, kalau misalkan penerimaannya gimana biasanya? Ini biasanya ya, Secara umum lah. secara umum. Aku nggak bilang A dan B, tapi secara Iya. umum. Biasanya perempuan tuh jauh lebih sensitif. Oh, dan misalkan nih contoh seperti laki-laki kena PHK. Mm-mm. Kalau di Indonesia kan kita menganut paham patriarki, Mm-mm. pasti laki-laki yang cari kerja, Oke. laki-laki yang menafkahi. Nah, kalau dia nggak kerja tuh kan Mm-mm. rasanya hina banget tuh. Nah, itu gimana tuh? Kalau perempuan kan mungkin misalkan dia putus kerja, ya Heeh. udah masih ada lakinya ini yang kerja kan gitu. Iya. Jadi lebih secure dia. Mm-mm, mm-mm. Kalau laki-laki nggak bisa, masih ada istri gue yang kerja. Itu Heeh. hina banget. Heeh, heeh. Gimana tuh menanggapinya? Kalau kita ngomongin di area pandemik ini ya berarti Mm-mm, ya mm-mm. kayak pemutusan pekerja berarti ya. Jurnal yang aku baca juga mengatakan hal yang seperti itu Oh dokter. iya, Jadi ada yang namanya laki-laki itu memang lebih cenderung diputuskan kayak gitu. diputuskan. Diputuskan pekerjaannya. Oh, Bukan kirain. diputuskan secara relasi, Iya, 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 iya. berbeda kayak gitu. Kenapa? Karena sektor pekerjaannya kan juga berbeda nih dokter. Kita ngomongin dari sektor pekerjaan Iya, dulu lah sektor kayak gitu. laki-laki kayak gimana tuh? Sektor laki-laki biasanya kayak engineering Mm-mm. atau Pekerja kontraktor, keras, pekerja berat pekerja gitu ya. berat, betul. Sedangkan kalau misalkan perempuan kan biasanya diarahkannya untuk yang lebih stabil dan lebih secure. Oh, lebih stabil. Pemerintahan, pendidikan, kayak gitu atau Oh, kesehatan yang lebih secure. Itu secara globalnya ya kayak iya gitu. ya. Nah, balik lagi kalau kayak di Indonesia gimana? Kayak tadi yang dokter Roy bilang tuh, Mhm. kan ada keluarga dan lain-lain gitu. Iya, tanggungan. Penerimaannya gimana? Nah, gimana di Indonesia? Yang tadi Mhm. dokter Roy bilang, Iya, di Indonesia kan budayanya cenderungan patriarki gitu. iya, Cenderungan patriarki. ya, kayak karena kalau sekarang di 2020 ya sudah banyak yang bergeser lah ya, kayak gitu. Hmm. Kayak udah Equal ada lah, persamaan banyak gender. persamaan kayak Iya, equality. Tapi iya. kan gimana Di yang sini juga ada dulu-dulu tuh gitu. perempuan yang angkat kursi, perempuan sekarang kru kita. Sama ya Jadi gitu kita ya. persamaan gender sini, nggak Oke, membeda-bedakan. siap. Nah, Iya. kalau misalkan yang umumnya yang patriarki kan gimana? Yang tadi dokter Roy bilang kalau misalkan, wah kalau nggak kerja hina banget nih. Iya. Kayak gitu. Gimana nanggepinnya berarti ya? Mm. Yang tadi, kalau itu berarti kan bagaimana ke individunya. Penerimaan emosinya seperti apa? Penyelesaian Iya. masalahnya gimana? Ini kan ada dua cara penyelesaian masalah. Apakah fokus ke problemnya atau ke emosinya kayak gitu. Mhm. Itu kan beda-beda. Itu akan balik lagi kayak yang tadi kecenderungan perempuan lebih banyak yang kayak sensitif nih biasanya pakai Perasaan. pakai perasaan. Jadi kan emosionalnya dulu nih. Kalau misalkan di PHK atau di rumah kan kayak ngerasa galau dulu nih. Iya. Galau dulu, sedih dulu Hmm. atau kayak ngerasa kayak kenapa sih kok gue, teman gue enggak. Iya. Apa Kok salah aku iya gitu apa salah kan? aku kayak kita sama-sama Terus aja dia kayak gitu. menghadap ke langit, cobaan apa lagi nih Tuhan? Kayak Ya kan? gitu. Heeh. Nah, tapi kalau misalkan laki-laki biasanya Iya, problem fokus dulu nih. Oh, laki ya. iya. Walaupun aku bilang Ya. ini biasanya ya. Tolong di highlight. Artinya tidak semua. Ya, tidak Tapi semua laki-laki lagu dangdut itu. oke, Ah, siap. ah. Nah, Terus? berarti kan artinya tadi ada tanggung jawab. Terus kayak gimana nih masalah eh, keluarga. Aku jadi tulang punggung. Mm-mm. Aku harus membiayai banyak hal kayak gitu. Ya, Berarti kan dia kan fokus nih. Oke, kalau sudah diberhentikan, aku harus cari kerja nih. Segera artinya gitu. betul. Atau gimana caranya ya untuk bisa mendapatkan pemasukan. Iya, Berarti oh gua nggak boleh gengsi nih. Bisanya apa ya sektor sekarang ya? Apakah mau jadi online, online, ojek, ojek online bisa atau ya. berjualan kan banyak hal kayak Hmm. gitu. Biasanya kalau laki-laki memang lebih fokus karena tanggung jawab juga berarti ya. Terus dia juga Betul. nggak lama-lama kan perasaannya nih. Iya. Oke. Jadi kayak nggak akan berlarut gitu Ya perasaannya. memang seharusnya seperti itu dong. Of course Karena kan kayak gitu. tanggungan nggak pernah berhenti, akan Iya. selalu lanjut terus kan. Mm-mm. Oke Sabrina, boleh dong Oke. bagi-bagi tips bagaimana sebagai seorang pekerja bisa Mm-mm. beradaptasi nih di kondisi seperti ini? Oke. Yang pertama yang tadi aku bilang ya, Hmm? pertama ada penerimaan dulu. Ya. Habis itu mematuhi protokol kesehatan jangan lupa. Hmm. Habis itu saling mengingatkan kepada orang lain. Jadi kalau misalkan udah lupa nih, lupa pakai masker, diingetin gitu. Habis itu lebih peka dengan kondisi kita. Kalau emang lagi sakit, jangan maksain ke kantor dulu gitu. Jadi Oh ya, istirahat yang cukup, mengatur kondisi emosi itu juga penting loh, penting kayak gitu. banget. Tadi yang kita udah bahas. Habis itu relaksasi, afirmasi diri itu juga penting. Kalau misalnya
tiba-tiba kayak tadi dokter Roy bilang kayak cemas banget nih Iya. atau gimana kan kita harus tenang dulu nih, cooling down dulu. Cooling Jadi down. itu juga penting dan memprioritaskan hal-hal yang penting saat ini. Jadi kalau tidak penting-penting banget nggak usah keluar rumah. Oh jadi seperti itu ya. Iya. Baik, makasih nih Sabrina nih. Oke. Infonya berguna banget nih buat Sobat Sehat semua. Next kita ngobrol lagi ya. Jadi Sobat Oke. Sehat, kesimpulan pembicaraan kita hari ini, yang pertama Sobat Sehat tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Yang kedua, Sobat Sehat jauhi deh informasi-informasi yang negatif, hoax atau informasi yang bikin malah kita tambah down. Lalu yang ketiga, ingat betul bahwa setiap orang adalah individu yang berbeda. Jadi antara Sobat Sehat dan Sobat Sehat yang lainnya pasti punya masalah berbeda, penanganan emosi yang berbeda. Jadi jangan dibanding-bandingkan nih antara satu dengan yang lainnya. Nah yang terakhir, kalau memang Sobat Sehat masih ada rasa negatif, ada hal-hal yang rasanya kok nggak bisa ditangani sendiri, bisa nih datang ke Puskesmas Kecamatan Setiabudi, ketemu psikolog kita Sabrina untuk bisa konseling. Nanti permasalahan Sobat Sehat semua bisa diatasi di sini. Oke Sabrina, sehat terus ya, terima kasih. Oke, terima kasih Sukses, dokter. semangat terus ya. Iya, sama-sama. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen supaya informasi yang baik ini tersebarkan kepada masyarakat luas. Tapi jika Sobat Sehat masih ada yang bingung atau mau ditanyakan, boleh nih komen di media sosial kita, nanti kita akan jawab. Bisa jadi juga diangkat jadi konten baru nih, oke? Saya Dr. Roy Michael Surantabangun pamit, pantengin terus Podcastpedia, media kesehatan kita. Ciao. Bersama Puskesmas Setiabudi.